Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika. Untuk kali ini bertemu lagi dengan saya. Kita bertemu di mata pelajaran matematika peminatan, matematika wajib kelas 12 IPA ya untuk tahun ini. Jadi saya mengajar matematika wajib di kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2. Untuk materi pembelajaran kita ya yang sudah saya share di grup kemarin, bahwasanya untuk semester ini kita ada dua materi pokok bahasan. Yang pertama itu dimensi 3 dan yang kedua adalah statistika. Untuk dimensi 3 sendiri, untuk kali ini saya mencoba menggunakan media pembelajaran berupa sebuah software. Softwarenya dinamakan GeoGebra. Software ini digunakan untuk membantu ya para Bapak Ibu guru dalam menerangkan suatu objek-objek matematika seperti geometri dan statistik. Untuk ini saya baru beberapa hari mencoba dan akan saya berikan materi dimensi 3 ini melalui media GeoGebra. Sesuai dengan yang ada di video ini adalah software ya GeoGebra yang bisa membantu memvisualisasikan sebuah bangun-bangun baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kebetulan materi kita hari ini yaitu dimensi 3, di mana dimensi 3 ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama kedudukan titik, garis dan bidang, kemudian jarak, serta nanti ada perhitungan. Jadi yang pertama itu kedudukan titik, garis dan bidang. Garis, titik dan bidang itu adalah objek yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama, kalian sudah tahu apa itu titik ya, seperti contoh pada gambar ini. Di sini ada sebuah titik D, ya, titik itu sebuah objek geometri yang paling sederhana, yang biasanya orang-orang menyebutkan berdimensi 0, karena tidak punya panjang, tidak punya lebar, dan tidak punya volume. Jadi dia hanya sebuah titik begitu saja. Itu objek geometri yang paling sederhana. Kemudian ada garis. Garis itu adalah titik-titik yang memanjang menjadi sebuah yang tak terhingga panjangnya. Ini garis itu bisa diperpanjang sampai tak terhingga, ya, namanya garis. Kemudian bidang itu adalah sebuah objek dimensi 2 yang punya panjang dan lebar. Seperti contohnya adalah seperti kisi-kisi lantai ini ya, yang titik putus-putus ini itu adalah sebuah bidang. Kemudian untuk yang pertama kita akan mempelajari dulu untuk bukunya. Untuk buku yang saya gunakan itu sama dengan LKS kelas 12 tahun kemarin ya, yang berwarna kuning ini. Jadi itu buku yang saya gunakan, itu sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi untuk kalian yang punya kakak kelas yang lulus tahun kemarin, kelas 12 tahun kemarin, bisa meminjam atau ya pinjam boleh, yaitu LKS Matematika Wajib. Itu yang saya gunakan. Seperti tahun kemarin, Bapak Ibu guru kelas 12 juga menggunakan buku yang sama. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Kalian sudah tahu ya, semenjak SD sudah dipelajari mengenai apa itu titik, apa itu garis. Ini adalah contoh titik dan yang hitam ini adalah contoh garis. Garis itu bisa digambar paling tidak harus ada 2 titiknya. Titik di ujungnya ya, atau titik di tengahnya. Jadi minimal kalau kita membuat garis itu paling tidak kita butuh 2 buah titik seperti ini. Kita punya O dan P, kemudian kita bisa membuat garis dari 2 titik tersebut. Seperti ini. Ya, seperti ini, garis OP. Kemudian garis ini bisa dinamai dengan 2 huruf, misalkan ini garis OP. Kalau garis OP itu kalau dinamai dengan 2 huruf, maka garisnya terbatas dari O sampai P. Sedangkan kalau garis itu dinamakan 1 huruf kecil, misalkan ini garis G, ya, di mana garis G itu memanjang sampai tak terhingga. Jadi bedakan kalau garis itu dinamai dengan 2 huruf, dia akan terbatas di antaranya. Misalkan OP, maka garis yang di antara O dan P ini saja.
Kalau garis itu dinamai garis G, misalkan seperti ini ada huruf kecil, itu garisnya tak terhingga panjangnya. Jadi bisa diperpanjang seterusnya. Kemudian objek yang kita pelajari ini, garis itu hanya garis lurus ya yang akan kita pelajari. Jadi ada garis yang melengkung, itu dinamakan kurva. Itu tidak masuk dalam materi pembelajaran kita karena kita mempelajari garis. Garis itu berarti yang lurus saja, tanpa lengkungan. Kemudian kedudukan titik terhadap garis itu ada dua, cuma hanya dua, yaitu di luar garis. Misalkan kita punya garis G ini ya, bagaimana kedudukan titik D terhadap garis G? Tentu saja ini dinamakan titik D berada di luar garis ya, terletak di luar garis atau tidak pada garis. Sedangkan titik C, titik A, dan titik B, ketiga titik tersebut itu berada pada garis. Ya, cuma itu kedudukannya. Jadi titik A, B, dan C itu terletak pada garis. Demikian juga titik O dan P itu terletak pada garis. Itu kedudukannya. Kemudian untuk objek geometri yang lain, misalkan ada kubus ya, di sini ada kubus EFGH IJKL. Kubus ini punya beberapa komponen. Pertama titik, tentu ada berapa ini? 8 titik. Kemudian garis, ini ya, ruas garis atau rusuk dari kubus itu ada 12 ya, bisa kalian lihat di sini. Kemudian ada 6 bidang ya. Bidang ini diwakili oleh 4 titik tersebut, E, F, J, misalkan ini. Itu adalah permukaan yang bagian sini. Kemudian kembali lagi bahwa rusuk tersebut itu bisa dikatakan garis. Jadi kalau ada titik M misalkan ini, maka itu pada garis EF. Sedangkan titik N itu berada di luar garis EF. Seperti itu. Jadi garis EF ini yang membentang dari E sampai F. Sedangkan kalau kita namai garis EF ini dengan nama lain, misalkan garis L atau garis yang lain, itu akan panjang. Jadi misalkan ini garis SF ya. Garis F ini membentang dari E ke sana, dari F ke sini. Jadi garis itu kalau dinamai 2 huruf, maka dia hanya membentang di antara 2 huruf tersebut. Tetapi kalau dinamakan 1 huruf, itu garisnya akan sangat panjang. Sampai tak berujung, intinya seperti itu. Jadi kalau N ini ya, kita buat di sini, maka titik N ini ada pada garis F. Kenapa? Karena garis F itu panjangnya dari bawah sini sampai atas, sampai panjang begitu. Itu kedudukan titik terhadap garis. Bisa dipahami ya, dalam kubus itu ada beberapa komponen juga. Ada titik yang di sini, ada garis yang di sini rusuk, sedangkan juga ada bidang. Nanti bidang kita pelajari selanjutnya. Baik, itu untuk kedudukan titik. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap bidang. Kita punya sebuah bidang, ya. Bidang itu paling tidak dibuat dari 3 titik. Misalkan dari gambar ini kita tahu bahwa bidang yang hijau ini dibentuk dari 3 titik B, C, dan D. Itu yang membentuk bidang hijau. Bidang itu adalah seperti ini contohnya ya. Ini tipis sekali kalau kalian lihat dari samping. Dia akan sangat tipis seperti titik-titik. Nah, seperti ini. Tipis sekali. Kemudian bidang ini juga sama. Kalau bidang ini tidak dinamai dengan 4 huruf, misalkan bidang HEIL. Nah, ini itu bidangnya menjadi membentang tak terhingga ya. Jadi penamaan itu juga penting di sini. Karena kalau tidak dinamai, maka bidang itu akan membentang sejauh-jauhnya. Kemudian, kedudukan titik terhadap bidang juga ada 2. Titiknya ada pada bidang, contohnya titik D ini, ya, ada pada bidang. Bisa kalian lihat dari samping ini.
atau titik itu di luar bidang. Contohnya titik A. Ini ada di luar bidang. Demikian juga pada kasus kubus ya, kalau kita punya tadi adalah sebuah bidang EFIJ, maka titik M ini contohnya, titik M itu berada pada bidang EFIJ. Sedangkan titik N itu di luar bidang EFIJ. Itu contohnya dalam kubus. Misalkan kalau N ini pun kita geser ke sini, ya, mungkin saja bisa disebutkan bahwa N itu ada di dalam kubus, tetapi tidak pada bidang EFIJ, karena yang ada pada bidang EFIJ contohnya adalah titik ini, titik M. Jadi menempel seperti itu. Ya, jadi titik N itu bukan, meskipun berada di sini, itu tidak termasuk dalam pada bidang EFIJ. Jadi N tidak atau di luar dari bidang EFIJ, bidang yang ini. Ya, bisa dipahami untuk kedudukan garis terhadap bidang. Selanjutnya kita akan ke kedudukan garis terhadap garis lain. Terus dulu.